langit Asia kini menjadi arena persaingan sengit. India nggak mau kalah dengan Indonesia. Setelah Indonesia resmi membeli jet tempur Rafale dari Prancis, India tidak tinggal diam. Mereka juga memborong jet tempur modern dari Prancis. Bukan sekadar jet tempur biasa, mereka memesan Rafale Marine, varian khusus yang bisa beroperasi dari kapal induk. Nggak main-main, India bukan hanya menambah 20 lebih jet tempur Rafale, tapi juga memperkuat kekuatan militernya dengan beberapa hal lain, termasuk bertenaga nuklir. Lantas kekuatan apa saja yang sedang India persiapkan? Simak selengkapnya. Pertama, salah satu proyek paling ambisius adalah pembangunan kapal induk ketiga yang kabarnya akan menggunakan tenaga nuklir. Jika berhasil terrealisasi, India akan menjadi salah satu sedikit negara di dunia yang mampu mengoperasikan kapal induk bertenaga nuklir, sejajar dengan Amerika Serikat dan Prancis. Keseriusan India sangat terlihat pada persiapan anggaran. Bayangkan saja, India telah menyiapkan anggaran pertahanan yang nilainya tembus lebih 1.200 triliun rupiah. Karena ini, India adalah salah satu negara yang memiliki anggaran pertahanan terbesar di dunia. Dengan kekuatan finansial sebesar ini, sangat wajar jika India berani melangkah lebih jauh dalam modernisasi militernya. India adalah negara yang dikelilingi oleh dua rival strategis sekaligus, China dan Pakistan. Dua negara ini bagi India bukan sekadar tetangga biasa, tapi pernah terlibat dalam pertempuran sengit dengan India. Situasi inilah yang membuat New Delhi terus berupaya meningkatkan kekuatan militernya. Dan tepat pada Jumat, 5 September 2025, India mengumumkan rencana modernisasi pertahanan besar-besaran untuk 15 tahun ke depan. Langkah India selanjutnya inilah yang menarik karena punya kaitan langsung dengan Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia juga memperkuat TNI Angkatan Udara dengan membeli 42 jet tempur Rafale dari Prancis dengan nilai kontrak mencapai 8,1 miliar dolar AS. Nah, India nggak mau kalah. Mereka baru saja menandatangani kontrak besar dengan Prancis, tepat pada April 2025. Nilainya fantastis, 630 miliar rupiah atau setara dengan 114 triliun rupiah. Kesepakatan ini mencakup 26 unit jet tempur Rafale Marine, varian khusus untuk operasi di kapal induk. Jet ini nantinya akan ditempatkan di dua kapal induk India, INS Vikrant yang baru saja beroperasi, dan INS Vikramaditya, kapal induk lawas, hasil modifikasi dari Rusia. Saat ini, kedua kapal induk India masih menggunakan jet tempur MiG-29K buatan Soviet. Namun, banyak laporan menyebut MiG-29K sering menghadapi masalah teknis dan tidak cukup mumpuni untuk menghadapi ancaman modern. Karena itu, masuknya Rafale Marine akan menjadi peningkatan signifikan bagi kekuatan udara India. India sendiri punya target ambisius. Pada tahun 2030, mereka ingin mengoperasikan 62 jet tempur Rafale. Jumlah ini termasuk 36 Rafale untuk Angkatan Udara yang sudah mulai dikirim sejak tahun 2020, serta tambahan 26 Rafale Marine untuk Angkatan Laut. Tak berhenti di situ, India juga merencanakan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, penggunaan jet tempur buatan dalam negeri untuk Angkatan Laut. Selama ini India memang sangat bergantung pada produk asing, mulai dari Rusia hingga Prancis. Tapi kini, mereka ingin beralih pada perusahaan pertahanan domestik demi mengurangi ketergantungan dan sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa India bukan hanya ingin kuat secara militer, tetapi juga mandiri dalam teknologi pertahanan. Saat ini India sangatlah kuat, mereka menduduki negara keempat terkuat di dunia. Bukan hanya kuat di darat, tetapi juga salah satu kekuatan udara terbesar di dunia. Lalu sebesar apa armada udara India sehingga membuat mereka sangat diperhitungkan di kawasan Asia bahkan dunia? Secara keseluruhan, India memiliki 2.229 unit pesawat militer aktif. Jumlah ini menempatkan mereka di peringkat keempat dunia. Angka sebesar ini menunjukkan bahwa India tidak main-main dalam menjaga supremasi udara, terutama dengan dua rival strategisnya, China dan Pakistan. Dari total itu, India memiliki sekitar 513 pesawat tempur
Ini termasuk jet legendaris seperti Su-30 MKI buatan Rusia yang menjadi tulang punggung, Angkatan Udara India, serta armada Rafale buatan Prancis yang baru mulai memperkuat mereka sejak 2020. Dengan ratusan jet tempur ini, India bisa mengamankan langit, sekaligus menekan potensi ancaman dari tetangga-tetangganya yang tidak kalah kuat dengan India. Selain memiliki kekuatan besar, dari sisi bermacam jet tempur, India juga memiliki sekitar 130 pesawat serang khusus. Peran mereka adalah mendukung operasi darat, menghancurkan target musuh secara presisi dan memberi keunggulan dalam pertempuran jarak dekat. Dari sisi angka ini menempatkan India di peringkat teratas, salah satu terkuat di dunia. India saat ini, mereka juga memiliki sekitar hampir 300 pesawat angkut militer. Ini sangat penting karena negara sebesar India sangat membutuhkan kemampuan logistik udara yang mumpuni, baik untuk memindahkan pasukan, suplai, maupun peralatan ke berbagai wilayah. Selain itu, India juga memiliki sekitar 351 pesawat latih peringkat 6 dunia. Angka yang sangat besar ini mencerminkan investasi jangka panjang India dalam melatih pilot-pilot tempur yang berkualitas. Tanpa pesawat latih, mustahil bagi mereka bisa mengoperasikan ratusan jet tempur dengan efektif. Untuk operasi intelijen dan pengawasan, India juga memiliki sekitar 74 pesawat misi khusus. Ini berarti mereka bisa melakukan pengintaian, peperangan elektronik, hingga kontrol medan tempur dengan lebih efektif. Tak kalah penting, India juga diperkuat oleh 6 pesawat tanker udara. Dengan aset ini, jet-jet tempur mereka bisa diperpanjang jangkauan tempurnya, bahkan bisa beroperasi jauh melampaui wilayah nasional. Nah, yang lebih hebatnya lagi, India juga termasuk salah satu negara dengan kekuatan helikopter terbesar di dunia. Dengan memiliki sekitar 899 unit helikopter peringkat 4 global. Dari jumlah itu, 80 adalah helikopter serang, seperti Apache buatan Amerika Serikat. Kehadiran helikopter ini sangat krusial untuk operasi jarak dekat, penghancuran tank, hingga dukungan pasukan darat di medan tempur. Dengan total lebih dari 2.200 pesawat militer, ratusan jet tempur, puluhan pesawat misi khusus, hingga hampir 1.000 helikopter. Dengan ini, India menjelma sebagai salah satu kekuatan udara terbesar di dunia. Inilah alasan mengapa India selalu diperhitungkan di kawasan Asia, bukan hanya oleh Pakistan, tapi juga oleh China. Modernisasi yang mereka lakukan saat ini, termasuk pengadaan Rafale Marine untuk kapal induk, ini pasti akan semakin memperkuat dominasi mereka di udara. Jika kita merujuk ke data versi Global Firepower, dengan persatuan kekuatan udara, darat, hingga laut, India sekarang menjadi negara keempat terkuat di dunia.